Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran tematik hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 4, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. 2. Dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. 3. Dengan melengkapi tabel kegiatan, siswa dapat menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Ya, simak ya anak-anak gambar berikut. Jadi itu contoh ada di laut ya. Airnya ada di lautan. Kemudian air laut itu terkena sinar matahari ya. Terkena terik matahari, kemudian mengalami penguapan, menguap menjadi awan ya. Jadi awan itu kemudian terkena angin, dibawa oleh angin dan turunlah hujan ya. Turunlah hujan dari hulu ya di pegunungan dan mengalir ke sungai-sungai, kemudian bermuara lagi ke laut. Jadi kejadian itu terjadi berulang-ulang terus ya. Yang dinamakan dengan siklus atau kejadian yang berulang-ulang ya. Jadi proses itu terjadi terus-menerus ya, atau berulang-ulang. Lanjut ya anak-anak. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas tadi. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Ya, ini tugas kalian ya anak-anak. Di buku kalian ada gambar seperti ini, nanti dibuka, kemudian diisi kotaknya. Jadi urutkan proses terjadinya hujan. Dikasih nomor, ini ada nomor 1, lanjutkan kalian ya, 2, 3, dan 4, 5-nya dilanjutkan kalian masing-masing. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, air di permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. 3, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik air. Yang keempat, butiran-butiran air akan jatuh ke bumi. 5, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Ya, jadi ini simpulan yang tadi Bu Guru jelaskan, nanti kalian bisa salin di buku tematik tulis kalian masing-masing ya. Kemudian Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10. Berapa lama hujan turun? Ya, itu ada contoh jarum jamnya ya. Hujan turun pukul 07.15 dan hujan berhenti pukul 09.10. Ayo kita kerjakan soal tersebut. Ya. Lama hujan turun. Bu Guru buat seperti ini ya, seperti yang ada di buku kalian. Sebenarnya banyak cara, tapi Bu Guru memberikan contoh seperti yang ada di buku kalian. Ini kita hitung dari 07.15 ke pukul 8 dulu. Jadi selisihnya ada 45 menit. Dari pukul 8 sampai pukul 9
selisihnya ada 1 jam. Dan yang terakhir dari pukul 09.00 sampai 09.10, selisihnya ada 10 menit. Lalu kita jumlahkan saja, 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit ya. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Nah, itu. Kemudian ada contoh soal lagi. 2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul berapa? Nah, jadi kalau ada kata setelah berarti kita jumlahkan ya. 08.00 ditambah 02.00 ya. Tinggal dijumlahkan saja dari seperti penjumlahan bersusun biasa ya. Silakan dijumlahkan, hasilnya adalah 10.00. Jadi 2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul 10.00. Nah, contoh soal yang kedua, 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul. Nah, karena ini ada kata sebelum, berarti itu kita kurangi ya. 06.20 dikurangi 04.00, hasilnya 02.20 ya. Begitu ya anak-anak cara menyusunnya. Bagian menit lurus di bagian menit dan bagian jam lurus di bagian jam. Jika nanti di bagian menit kok pengurangan misalnya tidak cukup, berarti minjam ke bagian jam ya, seperti penjumlahan biasa ya, dan pengurangan biasa. Pinjam ke bagian jam ditambahkan 60 menit ya, karena 1 jam ada 60 menit gitu. Kemudian selanjutnya ada soal dari Bu Guru, 4 soal dari Bu Tia. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian masing-masing dengan tulisan yang rapi, ditulis soalnya dan jawabannya menggunakan cara seperti Bu Guru tadi ya, bersusun. Silakan dikerjakan dengan baik, dengan teliti, dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, sekian penjelasan tematik hari ini dari Bu Guru. Semoga penjelasan dari Bu Guru memberikan manfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.